Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang tentunya bakal seru banget. Simak videonya sampai habis. Mira duduk di tepi ranjang, memandangi jendela kamar yang setengah terbuka. Angin sore yang masuk terasa hangat, tapi di hatinya ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Hidupku sekarang sudah sempurna banget, gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia sudah menikah dengan Heru, pria yang selama ini diimpikannya. Meskipun jadi istri kedua, Mira merasa hubungannya dengan Heru sangat baik, dan yang paling penting, Heru sayang padanya. Toh Mbak Manda juga gak pernah ribet soal aku, pikir Mira. Istri pertama Heru itu selalu terlihat tenang, gak pernah menunjukkan kecemburuan secara langsung. Mereka bahkan bisa ngobrol basa-basi sesekali kalau ketemu di acara keluarga. Walau begitu, ada yang mengganjal di antara mereka, sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah apa, tapi Mira selalu bisa merasakannya di udara. Yang lebih jelas terasa adalah sikap Bu Wiwit, ibu mertua mereka. Dari awal Bu Wiwit memang gak pernah suka Mira. Tatapannya selalu dingin, dan ucapannya sering penuh sindiran halus. Kamu kan istri kedua, Mira. Jangan sampai bikin masalah di keluarga ini ya. Istri pertama itu tetaplah yang utama. Bu Wiwit pernah berkata dengan nada yang sangat lembut, tapi menusuk. Mira hanya bisa tersenyum saat itu, berusaha tetap sopan. Tapi dalam hati ia tahu Bu Wiwit memang gak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Namun sekarang semuanya terasa berubah sejak Mira tahu ia hamil. Kehamilan ini bagaikan hadiah terbesar dalam hidupnya. Heru senang bukan main, bahkan Manda ikut mengucapkan selamat, meski wajahnya susah ditebak. Tapi sejak kehamilan itu, Mira mulai merasakan firasat aneh. Kenapa ya? Kayak ada yang gak beres, bisiknya sambil memegang perutnya yang masih rata. Setiap malam perasaan gak nyaman datang tiba-tiba. Kadang ada bisikan lembut yang terdengar di telinganya, tapi gak jelas dari mana asalnya. Heru, seperti biasa, menganggap itu cuma kecapean. Ya ampun sayang, kamu tuh terlalu memikirkan yang gak penting. Lagi hamil, wajar kalau capek atau mimpi aneh. Jangan pikirin macem-macem deh, katanya sambil tertawa kecil. Mira mengangguk saat itu, mencoba meyakinkan diri kalau mungkin Heru benar. Tapi ada yang berbeda kali ini, sesuatu yang membuatnya gak bisa merasa benar-benar tenang. Di dalam perutnya, ada kehidupan yang ia dambakan. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut yang ia gak bisa pahami. Sejak kehamilan Mira memasuki bulan kedua, tubuhnya mulai terasa aneh. Setiap malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk datang tanpa henti. Sosok bayangan hitam dengan mata merah sering muncul, seakan mengawasi, mengancam dirinya dan janinnya. Mas, aku tadi mimpi buruk lagi, kata Mira suatu pagi sambil menggoyang-goyangkan bahu suaminya yang masih setengah tidur. Heru hanya menguap dan memejamkan mata lagi. Mimpi buruk mulu sayang, paling juga kebanyakan tidur siang. Udah jangan dipikirin, namanya juga hamil, hormon jadi gak karuan, saud Heru sambil menarik selimut. Tapi mas, aku beneran ngerasa ada yang gak beres, Mira mendesah, tapi Heru sudah tertidur lagi. Seharian itu perasaan Mira gak tenang. Manda datang sore hari itu seperti biasa untuk menengok keadaannya. Mereka duduk di ruang tamu, ngobrol santai. Gimana rasanya hamil, Mir? Tanya Manda sambil tersenyum, tapi senyumnya terasa agak canggung. Ya agak capek sih, tapi ya seneng juga, ada rasa deg-degan gitu, jawab Mira, mencoba terdengar santai. Manda tetap bersikap ramah, tapi Mira merasa ada yang berbeda. Ada tatapan aneh dari Manda, meski sekilas yang membuat Mira merasa tidak nyaman.
Mir, kalau ada apa-apa langsung bilang aku ya. Aku kan udah biasa sama yang namanya hamil, jadi tahu rasanya. Manda menambahkan sambil merapikan rambutnya. Iya, aku tahu mbak, makasih ya. Jawab Mira dengan senyum yang dipaksakan, tapi di dalam hati Mira bertanya-tanya. Apakah mungkin Manda menyembunyikan sesuatu? Hubungan mereka terlihat baik-baik saja di luar, tapi Mira mulai merasakan ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Sementara itu, Bu Wiwit semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Saat mendengar kabar kehamilan Mira, bukannya senang, Bu Wiwit malah terlihat makin sinis. Kamu hati-hati ya Mir, hamil itu tanggung jawab besar, jangan sampai malah jadi beban buat keluarga. Ucap Bu Wiwit ketus suatu sore ketika mereka bertemu di dapur. Mira tersenyum kecut. Iya Bu, saya akan jaga kesehatan kok. Namun setelah percakapan itu, suasana di rumah semakin mencekam. Di malam hari, Mira mulai mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki halus yang berjalan di koridor, atau suara bisikan di dekat telinganya saat ia sedang sendirian. Mas, kamu dengar suara itu enggak? Tanya Mira pada suatu malam ketika suara langkah kaki terdengar lagi dari luar kamar. Heru yang sedang main ponsel menoleh sebentar, lalu menggeleng. Suara apaan sih? Udah deh, kamu tuh lagi sensitif aja karena hamil. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Mira menghela nafas. Tapi suaranya jelas banget mas, kayak ada yang jalan bolak-balik di lorong. Heru hanya mengangkat bau. Ya udah, kalau kamu takut, tidur aja, gak ada apa-apa kok. Mira mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali malam tiba, suara-suara itu kembali, kadang lebih jelas, kadang hanya bisikan samar. Ada kalanya Mira merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di ujung tempat tidurnya, memperhatikannya dari jauh. Perubahan pada tubuhnya juga semakin terasa. Ia sering merasa lemas, bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun terasa berat. Dan yang paling menakutkan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di perutnya. Sesuatu yang bukan sekedar janin yang biasa menendang. Aku gak ngerti ini apa, tapi aku yakin ini bukan cuma karena hamil. Bisik Mira pada dirinya sendiri suatu malam sambil memegang perutnya dengan cemas. Mira mulai merasakan keanehan yang semakin nyata. Barang-barang di rumah tiba-tiba bergerak sendiri, seolah ada yang menggerakkan mereka. Piring di meja makan tiba-tiba bergeser tanpa disentuh. Gorden yang tertutup mendadak terbuka dengan suara gemerisik. Awalnya, Mira berpikir itu cuma angin atau kebetulan. Tapi semakin lama semakin jelas kalau ada sesuatu yang tak terlihat sedang mempermainkannya. Suatu malam, saat Heru sedang lembur dan rumah terasa sepi, Mira duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan terdengar suara gesekan dari dapur. Mira merinding. Ia mematikan TV dan mendengarkan dengan seksama. Siapa di sana? Tanya Mira dengan suara pelan. Meski ia tahu gak mungkin ada orang lain di rumah. Hening, tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang mendesir di luar jendela. Mira mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba gelas di atas meja tamu jatuh dengan suara keras. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Ya Tuhan. Mira berbisik sambil memegang perutnya. Jantungnya berdegup kencang. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakannya, memperhatikan setiap langkahnya. Tak lama kemudian, suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Anakmu bukan anak biasa. Suara itu terdengar seperti berasal dari dinding, dari udara, dari mana saja. Mira menutup telinganya dengan kedua tangan, berharap suara itu hilang. Tapi bisikan itu malah semakin dekat, semakin nyata. Mira berlari ke kamar, membanting pintu dan mengunci dirinya di dalam. Tubuhnya gemetar. Ini gak mungkin, ini cuma mimpi buruk, katanya dalam hati. Keesokan harinya ketika Heru pulang, Mira langsung menceritakan semua yang terjadi. Mas, kamu harus percaya. Semalam ada suara aneh lagi. Barang-barang di rumah ini bergerak sendiri.
Bahkan ada yang bisikin aku kalau anak kita bukan anak biasa. Heru mengerutkan kening dan menatap Mira dengan tatapan skeptis. Sayang, kamu pasti lagi stres. Itu semua cuma pikiran kamu saja. Mungkin karena kamu kurang istirahat. Mira geleng-geleng kepala, gak percaya Heru bisa setenang itu. Ini bukan soal istirahat, Mas. Barang-barang di rumah ini beneran bergerak sendiri. Kamu gak percaya aku? Nadanya suaranya mulai meninggi. Heru menghela nafas panjang, berjalan mendekati Mira dan memegang baunya lembut. Aku percaya sama kamu, tapi kamu juga harus ngerti, kamu lagi hamil. Wajar kalau merasa lebih sensitif dan gampang takut. Ini bukan sesuatu yang aneh, sayang. Hormon kamu lagi naik turun. Perasaan kamu juga ikut berantakan. Mira hanya mendesah, merasa percuma. Dia tahu Heru gak akan pernah paham atau percaya sepenuhnya. Sejak kejadian-kejadian itu, Mira merasa semakin terisolasi. Ia bahkan merasa takut berada sendirian di rumah. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap gerakannya seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan bisikan-bisikan itu seakan terus mengingatkannya bahwa anak yang ada di dalam perutnya bukanlah anak yang biasa. Hari-hari Mira semakin mencekam. Setiap kali ia berjalan di sekitar rumah, selalu ada sosok hitam yang terlihat di sudut matanya. Awalnya Mira mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya bayangan biasa atau efek lelah. Tapi semakin sering ia melihatnya, semakin nyata sosok itu terasa. Bayangan itu tampak semakin dekat setiap kali ia muncul. Dan yang paling mengerikan, Mira mulai merasakan sesuatu yang dingin menyentuh perutnya, seakan sosok itu ingin menyentuh janinnya. Suatu malam, ketika Mira sedang duduk di sofa dengan lampu ruang tamu yang redup, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok itu seperti berdiri di pojok ruangan, tidak bergerak, tapi Mira bisa merasakan tatapannya menusuk ke arah perutnya. Mas Heru. Mira memanggil suaminya dengan panik, tapi Heru sedang keluar rumah untuk urusan kerja. Mira terdiam sejenak, matanya tetap terpaku pada bayangan itu. Rasanya sulit untuk bernafas, seperti ada beban berat menekan dadanya. Perlahan sosok itu bergerak mendekat, dan Mira bisa merasakan sesuatu yang dingin merayap ke perutnya, seolah-olah menyentuh bayi yang ada di dalam. Apa maumu? Mira berteriak sambil memegang perutnya erat, mencoba melindungi anaknya dari sosok hitam itu. Tapi bayangan itu hanya memudar perlahan, meninggalkan ruangan yang kembali hening. Keesokan harinya, Mira merasa harus melakukan sesuatu. Ia ingat cerita tentang seorang dukun yang bisa membantu menjelaskan hal-hal gaib. Meskipun ragu, akhirnya Mira memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Sesampainya di sana, Mira duduk di depan seorang wanita tua dengan mata yang tajam, yang seolah-olah bisa melihat jauh ke dalam dirinya. Ada perlu apa, nak? Tanya dukun itu dengan suara berat. Mira menghela nafas panjang. Saya merasa ada yang gak beres dengan kehamilan saya. Ada yang mengganggu saya di rumah. Dan saya takut ini ada hubungannya dengan bayi yang saya kandung. Dukun itu menatap Mira tajam, seolah-olah sedang membaca auranya. Setelah beberapa saat ia mengambil nafas panjang dan berkata pelan. Kau benar, bayimu, dia bukan anak biasa. Ada energi negatif yang sangat kuat di sekitar bayimu. Dia bukan anak biasa. Ada energi negatif yang sangat kuat di sekitar kandunganmu. Energi ini bukan dari dunia manusia. Mata Mira membelalak. Maksudnya, apa yang sedang saya kandung ini bukan manusia? Dukun itu mengangguk perlahan. Janin yang kau kandung bisa jadi membawa sesuatu yang gelap, sesuatu yang dikirim oleh kekuatan gaib. Bisa jadi ini adalah kutukan, atau mungkin seseorang telah mengirimkan sesuatu padamu. Mira merasa darahnya membeku. Tapi siapa? Siapa yang bisa melakukan ini? Dukun itu menatap Mira dalam-dalam. Waspadalah terhadap orang-orang di sekitarmu, terutama mereka yang mungkin merasa tersaingi, tersingkir,
atau tidak suka padamu. Bisa jadi salah satu dari mereka yang menyebabkan semua ini terjadi. Mira langsung teringat pada Manda dan Bu Wiwit. Apa mungkin salah satu dari mereka yang bertanggung jawab? Sejak awal ia tahu Bu Wiwit tidak pernah menyukainya, dan Manda, meskipun terlihat baik-baik saja, mungkin dia masih menyimpan dendam karena Mira menjadi istri kedua Heru. Tapi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa melindungi anak saya? Mira bertanya dengan suara bergetar. Dukun itu menggeleng pelan. Kau harus lebih waspada. Jaga dirimu baik-baik. Jangan biarkan siapapun terlalu dekat denganmu. Terutama jika kau merasa ada yang aneh dari mereka. Dan selalu ingat, kejahatan goib bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang kau anggap dekat. Mira pulang dengan perasaan kacau. Setiap langkah kakinya terasa semakin berat, seperti ada beban besar yang menggantung di pundaknya. Di rumah, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Mira meremas perutnya dengan ketakutan. Aku harus menemukan siapa yang melakukan ini sebelum semuanya terlambat, bisik Mira dengan tekad. Kehamilan Mira semakin membesar, tapi kebahagiaan yang dulu ia rasakan sekarang berubah menjadi rasa takut yang terus menghantui. Kulitnya yang biasanya cerah kini tampak semakin pucat, hampir seperti tidak ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Urat-urat di perutnya mulai terlihat jelas, menyembul dari balik kulit tipis yang terasa lebih tegang dari biasanya. Bahkan ada kalanya Mira merasa seperti ada sesuatu yang menggigit dari dalam perutnya. Suatu malam, saat Mira berbaring sendirian di kamar, ia merasakan pergerakan aneh di dalam perutnya. Awalnya ia berpikir itu hanyalah janinnya yang bergerak, seperti yang biasa terjadi pada ibu hamil. Tapi kali ini berbeda. Gerakan itu terasa tidak wajar, cepat, liar, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Mira memegang perutnya erat-erat, matanya membelalak. Aduh, sakit. Apa ini? Mira bergumam dengan nafas terengah-engah. Rasa nyeri itu semakin intens dan Mira merasa panik. Pergerakan janinnya terasa seperti ada makhluk yang menggeliat, menggigit, dan mencakar dari dalam. Heru yang baru saja pulang kerja masuk ke kamar dan melihat wajah pucat Mira yang penuh ketakutan. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya sambil cepat-cepat mendekat. Mira menggigit bibirnya, menahan tangis. Mas, perutku sakit banget. Aku rasa ada yang salah sama bayi kita. Dia gak bergerak seperti biasanya. Heru menatap perut Mira yang tampak seperti menggeliat aneh di bawah kulitnya. Seketika ia terdiam, kebingungan. Mungkin ini cuma gerakan janin biasa, Mira. Kamu tahu kan, kadang bayi bisa aktif di dalam perut. Tapi ini beda, Mas. Rasanya kayak ada yang berusaha keluar. Kayak dia gak cuma bayi biasa. Mira berkata dengan suara paro, nyaris putus asa. Heru menggeleng, berusaha tetap tenang meski jelas terlihat mulai khawatir. Mira, aku ngerti kamu lagi cemas, tapi aku yakin ini cuma karena kamu stres. Mas, ini gak cuma stres. Mira membalas dengan suara tinggi. Kamu gak lihat apa yang terjadi? Perutku sakit kayak digigit dari dalam. Urat-urat ini makin kelihatan, dan setiap kali bayi ini bergerak, rasanya bukan bayi yang aku rasain. Ini kayak ada sesuatu yang lain di dalam sini. Heru menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Oke, kalau gitu kita ke dokter besok ya. Aku janji, kita periksain ini semuanya. Tapi sekarang coba tenang dulu ya. Paginya, ketika Heru sedang bekerja, Mira duduk sendirian di ruang tamu. Ia terus merasa sensasi gigitan di dalam perutnya. Rasa sakit itu datang lagi, kali ini lebih intens. Ia teringat pada kata-kata dukun beberapa waktu lalu. Janinmu bukan anak biasa. Apa mungkin dukun itu benar? Mas Heru gak akan ngerti kalau ini bukan hal yang biasa. Mira bergumam pelan, memegang perutnya. Ia tahu harus bertindak, tapi siapa yang bisa ia percaya sekarang? Mira menatap cermin.
Matanya memandangi wajahnya yang tampak semakin pucat. Pikirannya berputar. Ia mulai mencurigai dua orang yang paling dekat dengannya, Manda dan Bu Wiwit. Manda, istri pertama Heru, selalu terlihat baik dan ramah. Tapi Mira tahu, tak mungkin Manda tak merasa sakit hati. Bagaimanapun juga, Mira adalah istri kedua yang datang setelahnya. Apa Manda beneran setulus itu? Mira berbicara sendiri di depan cermin. Manda selalu tersenyum manis setiap kali mereka bertemu. Bahkan sempat membantu Mira saat awal kehamilannya. Tapi mungkin itu hanya topeng. Di sisi lain, ada Bu Wiwit, ibu mertua yang sejak awal tidak pernah menyukai Mira. Tatapan tajam dan dingin yang sering ia berikan seolah-olah berbicara lebih keras dari kata-katanya. Bu Wiwit adalah sosok yang penuh teka-teki. Mira mulai mencari tahu lebih dalam tentang ibu mertuanya, dan apa yang ia temukan semakin membuatnya cemas. Ketika Mira berbincang dengan tetangga lama keluarga Heru, ia mendengar cerita-cerita aneh. Kabarnya, Bu Wiwit pernah terlibat dalam ritual-ritual gelap demi melindungi keluarganya. Bu Wiwit dulu sering pergi malam-malam ke gunung. Ada yang bilang dia ikut ritual tertentu, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Kata salah satu tetangga yang sering ia temui saat berjalan. Katanya, dia minta perlindungan buat keluarganya, biar nggak ada yang berani ganggu. Mira terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Apa mungkin Bu Wiwit yang sekarang melakukan sesuatu untuk menyingkirkannya, untuk melindungi keluarga dari gangguan yang menurutnya datang dari istri kedua. Namun dibalik semua kecurigaan pada Bu Wiwit, Mira tetap tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan pikiran tentang Manda. Setiap kali ia mencoba percaya bahwa Manda benar-benar tulus, ada saja hal mencurigakan yang terjadi. Seperti beberapa hari lalu, saat Mira sedang duduk di kamar, ia melihat Manda keluar dari rumah dengan ekspresi serius, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Mira merenung. Apa mungkin Manda juga tahu soal ritual Bu Wiwit? Pikirnya. Mulai terjebak dalam pikirannya sendiri. Semakin ia mencoba menjauh dari kecurigaan terhadap Manda, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Malam itu, ketika Heru belum pulang, Mira merasakan lagi bisikan-bisikan aneh. Kali ini lebih jelas. Anakmu bukan milikmu. Bisikan itu berulang kali terdengar, seperti mengelilinginya dari segala arah. Mira panik dan menutup telinganya dengan kedua tangan, berharap suara itu hilang. Sudah cukup. Mira akhirnya berteriak, menangis sendirian di kamar. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Semua orang di sekelilingnya tampak penuh rahasia, dan ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Janin dalam kandungannya terus bergerak dengan gerakan yang semakin tidak wajar, dan Mira mulai merasa terjebak dalam lingkaran teror ini. Ketika Heru pulang, ia melihat istrinya terduduk di pojok kamar, menggigil ketakutan. Mira, kamu kenapa lagi? Tanyanya nada suaranya menunjukkan kekhawatiran yang semakin besar. Aku gak tahan lagi, Mas. Ini bukan cuma karena stres atau tekanan kehamilan. Ada yang aneh sama bayiku, sama semua ini. Aku merasa ada yang mengutuk kita. Manda atau Bu Wiwit, mereka ada hubungannya sama ini. Aku yakin. Mira berbicara terbata-bata, matanya penuh ketakutan. Mira, jaga mulut kamu. Heru sedikit membentak lalu menghela nafas, mencoba menenangkan istrinya yang semakin terpuruk. Dengerin aku, jangan langsung nyalain orang tanpa bukti. Manda baik sama kamu. Ibu juga mungkin cuma keras di luar. Gak mungkin mereka melakukan hal seperti ini. Tapi aku tahu ada yang gak beres. Aku bisa ngerasain, Mas. Mira hampir berteriak. Kamu gak ngerasain sendiri apa yang terjadi sama aku, sama anak ini. Heru hanya bisa terdiam, meskipun ia masih sulit mempercayai semua ini. Kondisi Mira yang semakin memburuk jelas membuatnya khawatir. Tapi bagaimana ia bisa membantu istrinya jika semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak masuk akal? Besok kita coba cari solusi lagi, Mira. Kita bisa periksa lagi ke dokter atau tanya dukun lain kalau kamu mau. Tapi tolong, tenang dulu ya. Heru memeluk Mira erat, berusaha menenangkannya. Meskipun jauh di dalam hatinya,
ia juga mulai merasakan kegelisahan. Siapa yang bisa ia percaya sekarang? Heru, suaminya yang dulu selalu ada untuknya, kini tampak semakin jauh. Setiap kali ia mencoba bercerita, Heru hanya menganggapnya stres karena kehamilan. Ia bahkan mulai curiga apakah Heru tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Lalu ada Manda, istri pertama yang selalu terlihat baik, terlalu baik, mungkin terlalu sempurna untuk dipercaya. Apakah Manda menyembunyikan dendam karena statusnya yang tergeser? Dan tentu saja Bu Wiwit, ibu mertua yang sejak awal tidak pernah menerima kehadirannya. Wanita yang ia dengar pernah terlibat dalam ritual gelap demi melindungi keluarganya. Apa mungkin ini semua ulah Bu Wiwit? Setiap malam, Mira berbaring dengan pikiran yang tidak pernah tenang. Bayangan hitam di sudut matanya selalu muncul. Sosoknya makin jelas. Sosok itu seolah-olah melindungi atau malah mengintai. Hingga akhirnya, ia sampai pada satu titik di mana ia tak bisa lagi menahan ketakutannya. Mas, aku gak tahan lagi. Mira berbisik dengan suara lirih saat mereka berdua duduk di ruang tamu. Suasana malam itu terasa lebih berat daripada biasanya. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menekan seluruh ruangan. Heru menoleh, menatap Mira yang terlihat sangat lelah. Sabar ya, tinggal nunggu beberapa minggu lagi kok buat lahiran. Mira menggenggam tangannya, matanya penuh kecemasan. Enggak mas, aku serius. Dukun bilang, anak ini bukan manusia. Aku gak bisa terus-terusan pura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Heru menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mira, kita udah bolak-balik ke dokter. Semuanya normal. Kamu cuma butuh istirahat. Dan jangan dengerin hal-hal aneh kayak gitu. Mira menunduk. Air matanya mulai mengalir. Kalau aku salah, kenapa aku ngerasain semua hal ini? Kenapa aku ngerasain anak ini beda? Suaranya bergetar. Aku takut mas, aku takut. Heru terdiam sejenak. Ia tahu kondisi istrinya semakin memburuk, tapi sulit baginya menerima bahwa semua ini bisa jadi berhubungan dengan hal-hal mistis. Namun melihat Mira yang semakin tak berdaya, ia mulai meragukan pikirannya sendiri. Di tengah malam Mira memegang perutnya yang semakin besar. Air mata membasahi pipinya. Kalau memang ini bukan anak manusia, apa aku harus berkorban demi keselamatanku sendiri? Bayangan hitam kembali muncul di sudut kamar. Mendekatinya perlahan, Mira bisa merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Sosok itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya Mira merasa ia benar-benar melihat sesuatu. Sepasang mata merah yang berkilat menatap lurus ke arahnya. Kehadiran itu seakan menjawab pertanyaan Mira dengan diam. Tekanan yang semakin besar mengimpitnya, membuatnya merasa terjebak. Di satu sisi ia harus melindungi dirinya sendiri, tapi di sisi lain, bagaimana mungkin ia bisa menyingkirkan anak yang ia kandung? Dengan tubuh gemetar, Mira menunduk dan berbicara pada bayinya. Maafkan aku nak, tapi kalau benar kamu bukan manusia, aku harus memilih antara hidupku atau hidupmu. Hari itu, saat Heru sedang bekerja, Mira memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia memberanikan diri pergi ke rumah Manda, membawa perasaan curiga yang bercampur dengan rasa takut. Saat tiba, Manda menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Mira, masuk yuk. Ada perlu apa kesini? Tanya Manda sambil mempersilahkan Mira duduk. Mira mengangguk pelan, namun hatinya penuh kecemasan. Ia menatap Manda, mencoba mencari petunjuk di wajahnya yang tenang. Aku cuma mau ngobrol Mbak Manda. Ada hal-hal yang bikin aku gak tenang akhir-akhir ini, kata Mira dengan suara serak. Oh, soal apa? Kamu kelihatan beda banget belakangan ini. Ada yang ganggu? Manda tampak khawatir. Tapi di mata Mira, ada sesuatu yang terselubung, menceritakan semua kegelisahannya. Manda hanya mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlalu tenang. Mbak tahu sesuatu soal ini? Soal aku hamil. Ada yang aneh kan? Mira menatap Manda dengan mata penuh harap dan curiga. Manda menghela nafas panjang, lalu duduk lebih dekat. Mira, sebenarnya aku mau bilang sesuatu dari dulu, tapi aku gak tahu gimana caranya. Kamu pasti kaget. Jantung Mira berdegup kencang.
Apa maksudmu, Mbak? Kehamilanmu ini mungkin gak cuma soal bayi biasa. Ada sesuatu yang terjadi sebelum kamu hamil. Sesuatu yang aku juga gak ngerti kenapa bisa terjadi. Manda menjelaskan dengan suara lirih. Mira terdiam. Semua rasa takutnya selama ini seolah menemukan sedikit jawabannya. Maksud Mbak gimana? Aku masih gak ngerti. Tolong bicarakan lebih jelas lagi, Mbak. Balas Mira tidak sabar. Manda memejamkan mata, merangkai kata-kata yang baik untuk diutarakan pada Mira. Kehamilanmu bukan kebetulan. Anak yang kamu kandung adalah hasil dari ritual yang sudah Bu Wiwit jalani bertahun-tahun. Anak itu bukan manusia biasa, Mira. Dia akan lahir untuk menjaga kekayaan dan kekuatan keluarga ini, kata Manda dengan nada penuh keyakinan. Mira mundur, kaget mendengar pengakuan itu. Jadi ini ulah ibu. Anak ini bukan manusia. Kenapa dia ngelakuin ini, Mbak? Aku udah nebak dari awal kalau Bu Wiwit gak suka sama kamu. Kamu menyadari itu kan? Tapi Mas Heru keras kepala. Kalau dia gak bisa nurut, maka Bu Wiwit harus menjaga keluarganya dengan cara lain. Anak itu akan lahir dan kamu akan mati. Jawab Manda diakhiri keraguan. Air mata mengalir deras dari mata Mira. Tubuhnya bergetar hebat. Perutnya terasa sakit lagi. Janin dalam kandungannya bergerak lirih, seolah merespon kebenaran yang baru saja terungkap. Mira harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Tanpa pikir panjang, Mira lari keluar dari rumah itu, mengabaikan panggilan Manda. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Di perjalanan, Mira tahu ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia harus menemukan seseorang yang bisa membantunya sebelum bayi ini lahir. Tapi siapa yang bisa ia percaya sekarang? Manda atau dukun yang pernah memperingatkannya tentang anak ini? Hari itu, perut Mira terasa sangat sakit. Rasa sakit itu berbeda dari yang pernah ia alami sebelumnya. Ini lebih mirip rasa bergetar yang membuatnya merasa seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Ia duduk di tepi tempat tidur, nafasnya memburu, berusaha menenangkan diri. Ya Allah, ini pasti saatnya, bisik Mira. Ia merasakan kekhawatiran melanda hatinya. Kehamilan ini bukanlah yang biasa. Anak ini, entah bagaimana, sudah menjadi makhluk yang mengerikan. Mira segera menghubungi dukun yang pernah membantunya, meminta bantuan secepatnya. Dalam hitungan menit dukun itu tiba, terlihat lebih serius dari biasanya. Mira, kamu harus tetap tenang. Kita harus melakukan ritual untuk melawan kekuatan gelap ini sebelum semuanya terlambat, kata dukun itu. Suaranya penuh kepastian. Apakah aku bisa selamat? Dan bagaimana dengan anak ini? Tanya Mira. Suaranya bergetar. Dukun mengangguk. Kita harus melawan dengan segala cara. Ingat, kekuatan ini tidak lebih kuat dari keinginanmu untuk hidup dan melindungi anakmu. Mira merasa seolah tidak ada jalan keluar. Rasa sakit semakin menjadi, dan ia bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Sesuatu yang mengerikan. Saya gak mau anak ini jadi iblis. Aku juga gak mau kehilangan diri aku, ceritnya. Dengan bantuan dukun, Mira mulai melakukan ritual. Dukun mengelilingi Mira yang terbaring di tempat tidur dengan membawa lilin dan berdoa. Suasana menjadi tegang dan suara angin berdesir, seolah mendengarkan ketegangan di ruangan itu. Datanglah, datanglah, makhluk yang tidak diinginkan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih tubuh Mira. Dukun itu berteriak, mengarahkan amarahnya ke dalam. Rasa sakit yang Mira merasakan semakin hebat, hingga dia merasakan ada sesuatu yang merobek perutnya dari dalam. Dan tiba-tiba, ia melihat sosok bayangan hitam muncul di hadapannya. Wajahnya terlihat mengerikan, matanya merah menyala. Makhluk itu berusaha keluar, memaksakan diri untuk lahir dengan cara yang mengerikan. Enggak, ini gak akan terjadi. Mira berteriak, berusaha melawan. Dukun mengangkat tangannya. Tetap fokus Mira. Panggil kekuatanmu. Ingat, ini menyangkut hidup dan mati kamu. Mira menutup mata dengan berdoa dengan sekuat tenaga. Dalam pikirannya ia membayangkan bayinya yang akan lahir dengan selamat. Tanpa bayangan gelap di sekelilingnya, energi positif mulai mengalir dan makhluk itu mulai terbatasi. Jangan biarkan dia mengambil alih.
Ayo Mira, teriak dukun. Energinya mulai menyatu dengan Mira. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Mira merasakan dorongan kuat dan merasakan sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Suara tangisan seorang bayi mengisi ruangan itu. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayinya, seorang bayi perempuan yang sehat. Namun saat itulah makhluk hitam itu menghilang ke sudut ruangan, menatap Mira dengan kemarahan yang menyala. Kamu belum selesai. Mira, ini belum berakhir. Suara seramnya menggema di ruangan. Mira tertegun. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya. Dukun melihat ke arah makhluk itu dan kemudian ke Mira. Kau harus menghentikannya. Pastikan Bu Wiwit membayar semua ini. Dia yang mengirim guna-guna padamu. Perintah dukun. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Mira bertekad untuk menghadapi Bu Wiwit. Ia harus memastikan bahwa Bu Wiwit membayar untuk semua yang telah dilakukannya. Saat Mira dan dukun bersiap pergi, sosok hitam itu kembali mendekat, bersiap menyerang. Namun makhluk itu tiba-tiba terjatuh, seolah terkena serangan balik dari kekuatan Mira yang dibantu oleh dukun itu. Kamu gak akan bisa mengendalikan aku. Mira berteriak. Makhluk itu bergetar hebat sebelum akhirnya terhisap ke dalam kegelapan, meninggalkan suara jeritan yang mengerikan. Sekarang kita harus pergi, kata dukun itu. Mira mengangguk dengan bayi yang penuh darah yang kini berada di pelukannya. Ia merasa aman dan kuat. Namun satu hal yang pasti, ia akan mencari Bu Wiwit yang memastikan bahwa semua teror ini berakhir. Singkat cerita, Mira sudah berada di kamarnya. Dukun itu membantu Mira mencarikan dukun bayi di desanya. Mira dan bayinya pun sudah bersih dari noda darah. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, yang mana membuat Mira terperanjat kaget. Mira, ibu meninggal, ujar Heru yang baru saja pulang dari kantornya dengan wajah panik dan nafas tersengal-sengal. Ibu, kenapa bisa? Mira pura-pura kaget. Namun Heru lebih kaget lagi karena ada bayi yang sedang Mira susui. Ini bayi kita, ujar Heru tertegun. Iya mas, ini bayi kita. Alhamdulillah, dia lahir dengan selamat. Mira membalas dengan senyum penuh haru. Heru pun langsung menggendong anaknya itu. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Maaf ya mas, aku sengaja bikin kejutan buat kamu. Kamu juga kan lagi sibuk kerja, jadi aku minta tolong tetangga buat panggilin dukun bayi di desa ini. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Jelas Mira, tanpa memberitahu hal besar yang sebenarnya terjadi. Kalau gitu, ayo kita ke rumah ibu sekarang mas. Lanjutnya, mereka pun akhirnya bersiap-siap untuk ke rumah Bu Wiwit. Walaupun Mira baru saja melahirkan, tapi dia mengesampingkan rasa sakitnya. Mau bagaimanapun Bu Wiwit adalah mertuanya. Soal kematiannya itu adalah ulah dirinya sendiri. Seminggu kemudian, Mira duduk di kursi dekat jendela, memandangi bayi yang tertidur pulas di pangkuannya. Rasanya semua ketegangan dan ketakutan yang pernah menggerogoti hidupnya kini perlahan-lahan sirna. Namun meski begitu, bayangan peristiwa mengerikan itu masih terbayang di benaknya. Heru mendekati Mira. Kamu gak apa-apa? Mira menatap suaminya dan mengangguk. Iya, aku cuma mikir tentang semua yang sudah terjadi. Masih sulit untuk percaya kalau semua ini nyata. Benar, akhirnya Mira sudah menceritakan semuanya secara detail. Heru sempat tidak percayakan hal yang dilakukan ibunya akan sekejam itu. Tapi memang begitulah kenyataannya. Mandala yang menjadi saksi karena dia mengetahui hal itu dari temannya yang memang paham soal hal-hal gaib. Heru duduk di samping Mira, meraih tangan istrinya. Aku tahu, tapi yang terpenting sekarang, kita bisa mulai hidup normal lagi. Ibu sudah tidak ada, dan semua teror itu hilang bersamanya. Aku tahu dia ibuku sendiri. Aku juga sedih kehilangan ibu. Tapi mau bagaimanapun juga, itu ulah dia sendiri, yang bahkan aku gak pernah tahu. Mira menarik nafas dalam-dalam. Iya, seharusnya aku merasa lega. Tapi entah kenapa, aku masih merasakan ketidaknyamanan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Proses pemulihan butuh waktu. Lagian kita sekarang punya si kecil yang perlu kita jaga. Heru tersenyum, menatap bayi mereka. Seiring waktu,
Mereka perlahan-lahan membangun kembali hidup mereka. Setiap malam, Mira bersyukur bisa berpelukan dengan Heru dan si kecil, jauh dari ketakutan yang dulu pernah menghantui. Dan Manda masih tetap menjadi istri pertama yang baik kepada Mira. Bahkan mereka semakin dekat dan sering bertemu. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.